Robi ada ditelan dulu nih. Mohon izin Ibu-ibu, Assalamualaikum, rekaman Pak akan Banda dimulai. 1M. Bisa, Bu. Pak Banda 1M, Pak Ilmi. Sudah selesai rekasnya untuk Juli? Belum lagi, rekod besok diundur yang si Junjung. Waduh, kasihan. Sawana serius, anius, Pak. Pasangan Uni lu masuk, Leden. Oke, Bapak dan Ibu, teman-temannya yang belum masuk mohon untuk dihubungi. Kita mulai saja kegiatan ini. Boleh kita tidak banyak membuang-buang waktu. Sekali lagi saya mohon untuk ibu-ibu dan ibu dan bapak untuk mengkondisikan lingkungannya agar kondusif, tidak ada gangguan, tidak ada suara karena akan berpengaruh terhadap rekaman yang ibu potong nanti, bapak ibu potong nanti. Oke, baik, kita mulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak CGP hebat yang luar biasa yang sudah hadir di ruang virtual ini. Kembali kita berkumpul bersama dalam kegiatan modul 2.3 pada sesi kedua untuk melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Baik, Bapak Ibu, kali ini Bapak dan Ibu masih bersama saya untuk membersamai 2 jam pelajaran ke depan dengan suatu motivasi pada hari ini bagi saya adalah as we look ahead into the next century, rather will be those who empower other. Yang mengatakan adalah orang kampung saya, Bill Gates, yang pemilik dari Microsoft, yang dimana kalau kita artikan bahwa seorang pemimpin adalah orang-orang yang mampu memberdayakan orang lain. Oke, Bapak dan Ibu di sini adalah pemimpin di ruang-ruang kelas, dan juga insya Allah nanti juga akan ada takdir untuk Bapak dan Ibu menjadi pemimpin di satuan pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, masalah identitas modul sudah kita bahas sebelum ini. Juga kegiatan sesuai modul 2.3 ini, agenda kita pada hari ini pembukaan, presentasi kelompok, penguatan, dan dilanjutkan dengan penutup. Dalam kegiatan pembukaan ini, untuk itu mari kita berdoa bersama agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mohon kepada Bapak yang bersedia untuk tunjuk tangan pada hari ini memimpin doa. Nah, saja sajalah, tidak ada yang tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Fasil yang membersamai kita pada siang hari ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu CGP hebat semuanya yang telah hadir di ruangan Zoom kita ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut kegiatan, sebagaimana biasa kita melakukan doa bersama terlebih dahulu.
yang harapan kita adalah semoga apa yang kita pelajari hari ini, yang kita lakukan hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh bagi kita dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakharatil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JS yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama dapat dikabulkan. Baik Bapak dan Ibu, kita sapa dulu Ibu Ima yang selalu hadir menemani kita. Assalamualaikum Ibu Ima. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Ima? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kelas 1060 ini luar biasa sekali, selalu dikawal oleh Ibu PP-nya yang siap dengan rotan panjang kalau macam-macam di ruang virtual yang akan memberikan pukulan-pukulan di darat. Terima kasih Bu Ima atas kehadirannya, terutama Pak Jen terus dikawal terus Bu Ima. Iya, siap. Siap kata Bu Ima. Oke, baik Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? CGP hebat luar biasa, siap untuk praktik coachingnya? Siap Ibu. Oke, untuk ice breaking kita pada hari ini diawali dulu dengan berpantun. Bersama Mama siaplah pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. Oke Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya dari pagi sampai siang ini Bapak dan Ibu berkejar-kejaran dengan waktu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada untuk hari ini dan sudah ada agenda-agenda yang padat sekali luar biasa. Untuk itu saya ajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk merilekkan tubuhnya. Nah, karena kami dari SD ini itu kebetulan ini tahun ajaran baru, ibu bapak akan saya ajak belajar membuat angka. Nah, pertama kita gunakan dengan tangan membuat angka 1. Nah, begitu. Itu kalau guru kelas 1 membuat angka 2. Membuat angka 3. Dan seterusnya sampai berapa saya mau nanti. Tetapi tangan kita tukar dengan tubuh. Nah, coba Pak Jan sekarang
praktekkan membuat angka 1 dengan tubuhnya. Sambil duduk. Dengan tubuh bukan tangan. Angka 1. Ah, itu Bu Yusriansi yang bisa, Pak Jen tidak bisa jadi guru SD ini. Coba Bu Yus. Ah, mantap. Sekarang coba Pak Anton angka 3. Pak Anton angka 3. Ah ya, Ibu Kas angka 4. Oke, keren. Nah, kita mulai semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Angka 5. Angka 6. Seharusnya ada yang memvideokan ini. Angka 7. Angka 8. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini seharusnya diberi tugas ini untuk yang memvideokan. Asik-asik gerakannya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada slide berikutnya. Di mana tujuan pembelajaran kita kemarin, di mana Bapak dan Ibu calon guru penggerak mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, kegiatan ini telah disusun dengan skenario pembelajaran seperti biasa, adanya pembukaan, kemudian praktek coaching, dan dilanjutkan dengan penutup. Dan ada konsideran yang sudah kita sepakati bersama bagaimana aturan dalam kegiatan virtual ini, dan dilanjutkan dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kalau saya tanya nih Bapak dan Ibu pasti apa namanya ya, itu aja lah Bu. Nah, untuk itu karena saya hari ini tak akan bertanya, saya akan memberikan pantun untuk Ibu-ibu. Wali kota kena cikungnya. Tugas Cakep. dilakukan pada bawahan. Mari Cakep. kita hadir seutuhnya, sebab demikian sesuai kesepakatan. Setuju Bapak dan Ibu? Cakep. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya, di mana kita akan masuk aktivitas sesi ruang kolaborasi, yaitu melaksanakan praktik coaching. Nah, di dalam kegiatan aktivitas sesi 2 ini, Bapak dan Ibu juga akan dipandu dengan pemantik, yaitu yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model alur Tirta. Dan praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Nah, nomor 3 ini mungkin karena slide dari Kemendikbud ini semenjak semenjak dari guru penggerak angkatan 1 belum berubah-ubah. Sebetulnya kalau di LMS tidak bergantian, hanya 1 saja. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah memilih siapa yang tepat untuk menjadi coach dan siapa yang tepat untuk menjadi coachee. Jadi tidak bertukar peran seperti latihan kemarin. Nah, topiknya masih sama dengan kemarin, bebas Bapak dan Ibu memilih. Dan dilanjutkan dengan masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal selama 15 menit. Untuk itu Bapak dan Ibu maksimalkan waktu 15 menit ini tanpa mukadimah dan segala macam. Saat Bapak dan Ibu dipersilahkan tampil langsung masuk ke kegiatan praktik coaching. Jadi tidak ada ucapan terima kasih dan segala macamnya. Jadi 15 menit itu full kegiatan coaching yang Bapak Ibu lakukan bersama teman kelompoknya. Kemudian praktik coaching dilaksanakan di ruang main room ini, di mana aktivitas coach direkam menjadi produk dari kegiatan ini. Nah, Bapak dan Ibu nanti akan saya bagikan link rekaman kegiatan kita hari ini. Silakan Bapak dan Ibu meng-capture-nya dan kemudian desainlah menjadi suatu video yang menarik nantinya. Jadi ambil bagian yang di mana Bapak dan Ibu tampil mempraktikkan coaching, dan itulah yang akan dinilai oleh fasilitator nantinya sesuai dengan
rubrik yang sudah disediakan di LMS. Untuk itu saya berharap Bapak dan Ibu memaksimalkan waktu 15 menit tersebut dan lakukanlah coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama. Oke, Bapak dan Ibu, itu sekedar instruksi untuk praktek coaching hari ini. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Silakan raise hand. Oke, sepertinya tidak ada, sudah paham semuanya. Baik, kita mulai kegiatan ini dengan melaksanakan praktek coaching. Dengan terlebih dahulu kita sepakati aturan mainnya. Nanti Bapak dan Ibu akan melaksanakan spin, melihat spin dan siapa nama yang nama kelompok yang tertulis di yang tepat pada panah spin itu nanti yang akan tampil. Nah, silakan ibu-ibu, ibu bapak nanti melihat. Nah, ini sudah saya share spinnya. Jadi kelompok yang tampil, betul ya ibu-ibu sampai F, ibu bapak? Oke. Jadi kelompok yang tampil, seandainya yang tampil itu ada kelompok C, yang tampil bersiap umpan balik, berarti kelompok D. Oke ibu-ibu, kalau kelompok A yang tampil bersiap-siap untuk memberi umpan baliknya kelompok B. Begitu seterusnya. Nah, jadi waktu kita sangat sedikit dan Bapak dan Ibu harap maklum. Jadi lakukanlah coaching ini, praktik coaching ini dengan semaksimal mungkin dalam waktu yang berdurasi 15 menit. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu kita mulai dan yang memberikan umpan balik nanti dalam waktu 1 menit. Jadi siapkanlah kalimat yang betul-betul bermakna dan seperti yang telah kita pelajari yaitu pertanyaan yang menggunakan rasa. Jadi pertanyaan berbobot. Oke, ibu-ibu siap untuk kita putar spinnya? Oke. Mari sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sedikit. Oke, berarti kelompok E. Silakan kelompok E. Kelompok E mohon raise hand, boleh saya pin kameranya. Silakan raise hand, boleh nampak oleh saya kelompok E. Mana kelompok E? Apa tidak ada kelompok E? Oke, Juni Prizal 1. Setelah saya pin boleh raise hand-nya diturunkan. Satu lagi. Teman Pak Jan siapa? Oh, Ibu Dayu. Ibu Dayu. Oke. Silakan ambil nafas, Pak Jan nih sedang berada di atas kapal persiar. Bagus sekali. Untuk itu kondisikan semaksimal mungkin ruangannya terbebas dari hiruk pikuk dunia luar dan silahkan dibuka mikrofonnya. Silahkan dibuka mikrofonnya. Oke, kita mulai sekarang pukul 13.16. Selamat siang Bu Dayu. Oke, selamat siang Pak Juni. Baik Bu Dayu, apa tujuan rencana dari pertemuan kita kali ini Bu Dayu? Tujuan yang untuk hari ini saya ingin mendapatkan solusi dan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi tujuannya untuk mendapatkan solusi. Jadi permasalahan yang terjadi ini adalah terjadi untuk diri pribadi atau kesalahan atau permasalahan yang ada di lingkungan kerjanya Bu Dayu? Kebetulan permasalahannya itu di lingkungan sekolah. Oh, di lingkungan sekolah.
Ya, kalau boleh tahu, boleh Ibu Dayu uraikan seperti apa permasalahan yang terjadi di sekolah Bu Dayu? Permasalahannya saya kesulitan mengarahkan anak agar ada kemauannya untuk mengikuti pembelajaran seperti murid-murid yang lainnya. Cuma dia yang bermasalah itu cuma satu. Cuma kita maunya yang satu ini sama dengan yang lain begitu Pak Juni. Kalau dilihat dari skalanya, skala 1 sampai 10, skalanya itu di kisaran berapa permasalahan ini terjadi Bu Dayu? Kira-kira di pertengahan gitu. Berarti di skala 5. Iya. Jadi kalau dilihat dari permasalahannya, kalau Bu Dayu menilai ukuran keberhasilan yang Ibu Dayu inginkan itu seperti apa? Kalau kita lihat untuk ukurannya, yang untuk anak yang satu ini ya, kita maunya dia sampai terpenuhi semuanya ya. Cuma masalahnya sekarang kan tidak terpenuhi semuanya begitu kan. Nah itu, kita maunya sama levelnya semua begitu. Karena tujuan akhir kita itu ya itu tadi, kita mau anaknya itu tamat semua, kemudian dia siap untuk menghadapi dunia di luar sana begitu. Jadi tujuannya dia memiliki bekal nantinya ya Bu Dayu ya. Iya. Dari dari sekian banyak aspek, dari aspek mana tantangan terbesar yang membuat tantangan terbesarnya sehingga apa yang Bu Dayu inginkan itu tidak terlaksana sekarang? Kalau ini tantangan terbesarnya mungkin dari luar barangkali ya. Kalau dari dalam rasanya tidak ada. Kalau dalam mendukung semua. Cuman yang jadi yang permasalahan yang terbesar itu adalah dari luarnya atau mungkin kalau saya lihat mungkin dari sepintas lewat itu mungkin dari keluarga yang membiarkan gitu ya. Jadi seolah-olah merestui begitu ya. Kalau saya lihat ya, dia merestui anaknya seperti itu begitu kan. Itu yang saya tangkap mungkin dari samping kayaknya begitu. Jadi dari permasalahan ini terlihat berarti aktivitas anak yang mengikuti aktivitas di luar sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar di sekolah seperti itu ya Bu ya? Iya, karena ini kita dari pihak sekolah, apalagi kita yang mengajar di produktif lagi kan gitu. Karena kan di SMK itu kan ada adaptif normatif gitu ya. Nah, anak kan dia lebih banyaknya di produktif. Jadi produktif itu dia lebih dominan dan dia lebih memegang peranan begitu ya. Contohnya begini, kalau misalnya ada 2 mapel di umum yang merah, sementara 1 di produktif itu yang kena, maka dia nggak bisa, dia libas semua begitu ya. Jadi 1 aja yang kena, berarti dia bisa pengaruhnya sama lain. Makanya kita menekankan sama anak-anak itu kalau di produktif itu jangan sampai ada yang gagal begitu. Ya. Melihat permasalahan seperti ini, usaha apa saja yang sudah Bu Dayu lakukan? Kebetulan untuk mengatasi anak yang masalah seperti ini, pertama mungkin dari diri saya karena saya mengajar 1 mapel yang sekarang kalau di SMK itu kan dasar-dasar kejuruan gitu ya. Jadi dasar-dasar kejuruan itu karena dia masuknya jarang, kadang-kadang datang terlambat, kalaupun sudah di dalam dia tertidur begitu kan. Jadi pertama kita melihat mungkin kalau terlambat itu mengganggu. Terus di dalam dia lagi tidur begitu kan. Jadi seolah-olah kita gurunya merasa ya bagaimana begitu ya. Jadi kita kadang-kadang menahan diri begitu kan. Akhirnya kalau sering-sering berulang, kita coba mengatasinya, kita komunikasikan dengan si anak, kita bikin perjanjian, kemudian kita arahkan harusnya begini begitu kan. Si anak ya cuman iya dan angguk begitu Pak Waljuni. Cuman hasilnya enggak kelihatan begitu. Jadi dari usaha yang telah Ibu Dayu lakukan ini, tingkat keberhasilannya kalau dari skala 1 sampai 10, berarti masih berada di skala berapa berarti Ibu Dayu?
Kalau dari skala 1 sampai 10 kayaknya masih belum tercapai ya untuk itu Pak Juni ya. Itu makanya saya jadi bingung begitu, bagaimana mengatasi anak ini. Setelah dilakukan gitu kan, tetap juga begitu gitu kan. Nah ini yang jadi sama saya itu yang jadi bagaimana harusnya kan begitu. Jadi harusnya kita dari skala 5 itu hendaknya naik kan begitu. Iya. Kayaknya tar aja enggak naik-naik dia begitu Pak Juni. Melihat permasalahan seperti ini, itu tidak karena ini berada di lingkungan sekolah, itu tidak mungkin Bu Dayu menyelesaikan masalah ini sendirian. Kalau boleh tahu Bu Dayu, melihat permasalahan yang seperti ini, pihak mana saja yang telah Ibu Dayu libatkan untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini Bu Dayu? Biasanya permasalahan ini dari guru mapel, kalau tidak selesai berarti kan kita kembalikan ke walasnya. Nah kalau dari walas sudah tidak bisa kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, kita serahkan sama walasnya lagi karena kita tidak bisa mengatasi, maka nanti walas akan konfirmasi sama orang tua, akan mengundang orang tua. Nah, kalau tidak selesai lagi, berarti saya selaku guru mapel udah selesai, saya dari walas itu naik ke level yang ketua jurusan. Nah, dari ketua jurusan nanti baru ke atasan. Nah, begitu biasanya. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Jadi saya takut mengambil risiko yang seperti itu. Jadi kalau udah ada selesai, saya kolaborasi dengan yang lain-lain yang pemangku jabatan yang ada di situ. Pemangku kepentingan ya Bu Dayu ya. Jadi setelah Bu Dayu ini melibatkan mulai dari walas dengan orang tua, kemudian juga masih selesai ada dengan ketua jurusan, kemudian dengan atasan, hasil apa yang telah diperoleh Bu Dayu? Apakah ada peningkatan dari skala 5 tadi menjadi 6, di 7, bahkan tetap atau bisa jadi itu turun? Kalau untuk skala berarti naiklah 1 ya. Kalau sudah kita libatkan yang lebih tinggi dari kita, berarti dia naik grade-nya agak 1 tingkat. Misalnya yang biasanya dia terlambat, enggak lagi kan begitu ya. Nah, cuman tabiatnya yang malas di lokal, yang enggak mau bekerja, enggak mau belajar, ini yang jadi apa lagi. Berarti masih harus bagaimana lagi untuk mencapai kan begitu, bertahap gitu kan. Kayaknya cuman kalau saya beransur-ansur, cuman dia mungkin sampainya level 7 ya. Seharusnya kan dia harus 10 sama dengan yang lain begitu. Oke, Bu Dayu. Jadi kalau melihat permasalahan seperti ini, di dalam diri Bu Dayu memiliki sebuah keyakinan atau tidak kalau Bu Dayu itu ada memiliki sebuah kelebihan? Kalau bagi saya, kelebihan untuk anak itu, saya pinginnya anak itu melebihi saya, maksudnya saya lulus, saya didik, saya arahkan, mereka bisalah berkarya di luar gitu kan. Jadi kemampuan saya itu mungkin cuma mempersiapkan mereka yang anak-anak ini ke arah ke depan, biasanya seperti itu. Berarti itu adalah sebuah berupa harapan ya Bu Dayu ya? Iya. Ya. Kalau sekarang kan permasalahannya mungkin itu mungkin bukan Bu Dayu saja, mungkin hampir di seluruh sekolah permasalahannya akan seperti ini yang dialami oleh para guru dan tenaga pendidikan. Yang saya tanyakan kembali, potensi atau keunggulan kompetensi yang Bu Dayu miliki sehingga Bu Dayu rasa kalau saya memiliki kompetensi yang seperti ini, saya bisa mengatasi permasalahan anak yang seperti ini. Apakah ada yang datang dari dalam diri Bu Dayu untuk mengembangkan potensi itu kepada anak sehingga permasalahan ini bisa terjadi, bisa teratasi, Bu Dayu? Kalau kita di SMK itu memang kita harus mempunyai kompetensi itu begitu ya. Jadi bagaimana kita istilahnya ini anak ini harus tamat, tapi dia tamat nanti bawa apa? Nah, itu memang sudah harus kita punya. Jadi kalau enggak seperti itu, berarti kita bukan orang SMK begitu kan. Ya, karena dia antara SMA dengan SMK itu memang agak beda kan begitu. Jadi kalau SMK itu dia bukan tujuannya saya mengembangkan anak-anak itu, melatih anak-anak itu siap berdikari begitu kan. Jadi bukan untuk mereka kuliah gitu ya. Jadi itu mungkin jiwa itu yang saya berikan sama anak-anak seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan yang ini mungkin sedikit menarik, pertanyaan untuk Bu Dayu. Andai kita akan berperang, andai permasalahan ini masih berada di grade 6, Bu Dayu inginnya
berada di grade 7. Senjata akhir atau senjata pamungkas yang ingin Ibu Dayu keluarkan sehingga grade yang Ibu Dayu inginkan untuk ingin tercapai seperti apa? Kalau ini biasanya kalau sudah maksimal, sudah saya lakukan semuanya, biasanya saya mungkin yang namanya saya manusia, tentu ada batasnya begitu ya. Semuanya sudah dicoba, kemudian sudah ada konfirmasi, sudah ada perjanjian, sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kita berusaha juga bagaimana baiknya. Kalau sudah finishingnya, saya berpegang lagi di perjanjian yang sudah ditandatangani. Jadi orang lain tidak bisa menuntut saya, dan saya rasa bersalah itu sudah tidak ada lagi terhadap anak ini. Karena kalau saya tidak melakukan ini akan jadi beban sama saya untuk tahap berikutnya begitu. Oke. Jadi itu adalah senjata terakhir Ibu Dayu. Tapi ada sedikit apa lagi Bu Dayu? Ketika permasalahan ini terjadi, untuk pemanggilan orang tua atau kita berkomunikasi dengan orang tua sudah berapa kali Bu Dayu lakukan? Biasanya mungkin yang pertama begitu ya, kita lihat lagi. Kemudian paling banyak itu biasanya 3. Tapi kalau yang ketiga orang tua ini udah menyerah biasanya. Tapi kalau yang pertama ya dan kedua orang tua masih bersemangat. Tapi kalau sudah ketiga berarti memang entah dia merasa malu atau bagaimana, dia angkat tangan lagi yang orang tua ini. Berarti memang akhirnya orang tua ini memang mengakui anaknya yang begini begitu ya. Tapi orang tua ini masih berharap juga bagaimana ke depannya berusaha juga untuk menginginkan anaknya seperti itu. Nah, dan saya juga masih berharap untuk untuk perbaikan. Nah, karena hati nurani saya pikirnya begini. Sepahit-pahitnya kalau anak itu sudah pertama mungkin etika ya, kalau dia punya etika, dia mau minta maaf sama saya, mengakui salahnya apa, udah saya terima semuanya, biasanya seperti itu. Oke, berarti bagaimana perasaan Bu Dayu setelah kita menghadapi masalah sekarang, walaupun kita berada di dalam ruangan virtual, bagaimana perasaan Bu Dayu sekarang? Saya senang karena mumak yang ada di pikiran di otak saya itu sudah terbagi, sudah tersalurkan, sehingga biasanya kan dia terpendam, dia sekarang sudah dikeluarkan jadi plong dia gitu, jadi ada fresh lagi, sehingga nanti kalau begini saya lihat anak itu udah saya harus menerima dia. Gitu. Jadi di akhir pertemuan kita ini berarti Bu Dayu sudah bisa membayangkan untuk usaha-usaha apa saja akan Ibu Dayu lakukan sehingga dari grade 5 naik ke grade 6 dan untuk menaikkan ke grade 7 berarti sudah ada gambaran apa yang ingin Bu Dayu lakukan? Kayaknya sudah Pak Joni. Jadi dari gambaran tadi itu mungkin saya mendapatkan banyak sedikitnya saya memang harus mengalah terhadap anak ya. Saya harus menerima keberadaan anak itu bagaimana. Tapi ya saya tetap juga masih membutuhkan dukungan dari orang tuanya. Oke, terima kasih Bu Dayu. Mungkin sekian pertemuan kita pada ruangan ini. Semoga setelah apa yang Ibu Dayu sampaikan, yang inginkan kepada peserta di SMK, karena memang SMK dengan SMA berbeda, karena anak-anak SMK dipersiapkan untuk memiliki keahlian atau sebuah bekal yang akan dia bawa setelah tamat nanti. Terima kasih Bu Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepat waktu. Cukup agak agiahnya deh Pak Jen. Baik, silakan kelompok F untuk memberikan umpan balik. Siapa salah seorang dari kelompok F yang memberikan umpan balik? Cepat Ibu, waktu kita sedikit Bapak Ibu. Halo, apakah kelompok F masih berada di dalam ruangan ini? Ya, silakan Ibu. Baik Ibu, kami dari kelompok F akan berusaha setelah menyimak situasi yang telah dilalui oleh Pak Jen dengan Bu Dayu tadi, kami melihat kalau Pak Jen dan Bu Dayu sudah mengikuti
jalur Tirta dengan baik dan dengan penuh semangat, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Yusrensi. Nanti masukan dan umpan balik dari fasilitator akan digabung saja menjadi satu di akhir sesi kita. Oke, kita lanjut kepada penampilan kedua dan spinnya kita mulai. Silahkan Bapak dan Ibu lihat. Kita hitung 1, 2, 3. Kelompok D. Oke, silakan kelompok D untuk mempersiapkan dirinya. Tolong di raise hand boleh biar bisa saya pin yang tampil Pak JS. Oke, Pak JS dengan Ibu Novita kalau tidak salah ya. JI Bu sama. Pak JI dengan Ibu Novita. Silakan Ibu Novi dibuka kameranya. Assalamualaikum Pak Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah enggak ada? Sehat, Fit? Sehat Pak. Boleh mengganggu sebentar Pak? Boleh, Fit. Silahkan. Kira-kira kan kita udah bicara sama saya nih. Kira-kira apa sih harapan dari omongan kita ketemu sama saya hari ini? Harapan kita ketemu atau bercerita dengan Bapak, harapannya itu biar kelas anak-anak yang di kelas yang mapel IPS, yang pas PBM IPS itu aktif dan fokus di kelas Pak, nggak ada lagi yang keluar masuk atau cabut Pak. Oh, kira-kira gimana perasaan Bu Vita saat melihat anak muridnya cabut di kelas tuh? Perasaannya kayak kurang saya ngajar apa ya, kok sepertinya nggak menarik, terus kok anak-anak kurang aktif, kayak gitu Pak. Oh gitu, oke. Kemudian kira-kira apa harapannya sih untuk murid Bu Vita gitu? Harapan Vita Pak di saat Vita ngajar, di saat PBM berlangsung tuh anak-anak yang kelas 71 itu semuanya hadir di dalam kelas, semuanya aktif, semuanya tuh kayak bukan badannya yang aja, semua fisiknya, bukan fisiknya aja, tapi pikirannya Pak juga ada di dalam kelas. Hadir sepenuhnya di apa ya? Hadir sepenuhnya, mindfulness ya Pak. Oke. Berarti kira-kira apa juga yang ingin Vita ubah dari perilaku murid Vita tadi? Berarti pemikiran yang tadi ya, Fit ya? Biar dia hadir sepenuhnya. Oke. Bu Vita ngajar IPS ya? Iya. Sekarang kalau IPS SMP itu terpadu ya, terdiri dari ada apa? Ada geografinya, ada kemudian ada sejarah. Oh, sejarah sama Sosiologi. Sosiologi. Oke, jadi udah ngumpul di sana ya, terpadu ya Bu Vita ya. Ya, udah terpadu Pak. Oke. Jadi ini udah hampir mengerucut nih. Kira-kira faktor yang menyebabkan murid Bu Vita itu sering keluar di kelas apa kira-kira? Mungkin kayak media mengajar saya mungkin ya Pak ya. Atau mungkin itu yang tidak menarik bagi anak. Media ya. Berarti media mengajaran, memang medianya kayak apa kalau saya boleh tahu? Media yang ditampilkan Bu Vita ke anak murid itu kayak gimana? Oh, misalnya cuman kayak ada PPT sih, kayak PPT, mungkin kurang kekinian mungkin. Oh gitu, kurang kekinian ya. Iya. Selain PPT, apa kira-kira yang sering mungkin medianya yang di apa? Mungkin karena kurang menarik. Yang biasa saya lakukan itu, kalau menurut saya sih menarik, tapi ternyata menurut anak-anak tidak. Saya rasa tidak. PPT, kadang ceramah, terus kadang kayak isi LKPD. Oke. Isi apa? Isi LKPD ya? Ya. Oke. Kan kita menanyakan, boleh tahu enggak semua mata pelajaran IPS yang terpadu tadi, atau ada maksudnya materi
tertentu yang di EPS itu yang mereka yang cabut gitu? Lebih banyaknya ke geografi, Pak. Kalau setelah Vita refleksi diri, anak ini kayak keluar masuknya lebih intensnya di mana ya? Ternyata kalau materi geografi mungkin kurang menarik bagi mereka kalau tidak dilihatkan langsung, mereka keluar masuk kalau nggak nganggu teman. Oh gitu, keluar masuk kalau enggak ganggu teman ya. Pas saat mungkin pelajaran geografi. Kalau sejarah sama sosiologi mungkin aman ya? Kalau sejarah sosiologi masih level aman, kalau ekonomi menarik gitu. Oh ekonomi menarik mungkin karena banyak uang-uang ya? Hitungan Mungkin uang tapi uangnya kayak enggak ada. kalau Vita refleksi diri lagi Pak, mungkin karena basic gurunya sendiri ekonomi, mungkin di saat itu Vita lebih semangat mungkin Oh ngajarnya. gitu, oke. Ya basic Bu, apanya sebenarnya basicnya ekonomi ya jurusannya, tapi karena di IPS Iya, tuntut untuk mengajar IPS terpadu. terpadu, jadi geografi harus ngajar juga, sejarah itu ya juga gitu ya. Padahal jurusan Iya, spesifiknya istilahnya apa ya, ekonomi ya. iya, Oke. Kan tadi udah apa ya, sudah tahu apanya, apa namanya, kondisi yang kalau boleh tahu berapa orang kira-kira di dalam kelas itu yang sering keluar masuk, banyakkah atau memangnya anaknya atau itu saja gitu? jumlah anak kan 26 tuh di kelas 7, Oh 5 26 ya? ya totalnya tuh 26. 5 orang itu yang levelnya itu udah sering keluar masuk tuh yang 5 dan beberapa 25. orang kayak 7 orang itu, yang 7 orang lain itu levelnya itu tidak hadir sepenuhnya gitu, kurang aktif lah dalam PBM, yang sekitarnya 5 tambah 7, 12, yang selebihnya itu aman kalau Vita rasa, Pak. Oh gitu, oke. Berarti maaf tadi mungkin ada tertinggal. Kelas 7 berarti ya EPS-nya ya? Iya. Oh, jadi kelas 7 dan di dalam itu ada 26 siswa, murid dan itu istilahnya 5 orang yang itu saja yang keluar ya? Ya, satu circle itu Oke. aja. Oh, satu circle aja. Oke. Hmm. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya nih kayaknya nih. Kira-kira apa yang dapat tadi kan udah tahu nih media pembelajarannya PPT-nya mungkin kurang gaul lah tampilannya sama anak-anak. Jadi istilahnya anak-anak nggak menarik. Kira-kira apa yang akan Bu Vita lakukan untuk membantu anak itu agar tetap betah di dalam kelas mengikuti pelajaran khususnya geografi itu? Coba. Mungkin pada awal pelajaran saya rasa ya Pak ya, mungkin saya Ya. bisa itu lakukan asesmen gaya belajar. Siapa tahu anak-anak yang 5 orang itu, yang anak-anak saya itu mungkin kinestetik, yang suka jalan-jalan kayak gitu. Mungkin pertama-tama mungkin ada lakukan asesmen, yang mungkin media saya ngajar tidak meng-cover kebutuhan mereka. Yang kedua mah mempersiapkan media modul ajar yang kayak medianya itu lebih menarik, lebih kekinian biar mereka betah di dalam kelas. Oke, boleh dicontohkan nggak yang menarik? Kita kan tahu anak-anak sekarang generasi apa namanya disebut ya, Z ya, Gen Z. generasi Z apa? Ya, Gen Z ya. Jadi kira-kira hal apa yang akan Vita lakukan gitu untuk generasi Z itu? Mungkin apa Pak, pertama itu mungkin kita lihat ada video, banyak ya Pak, saya rasa kalau saya coba pakai video, kalau belajar geografi, liatin alam, bisa jadi lebih menarik bagi mereka daripada PPT yang ada tulisan-tulisannya saja. Setelah itu saya mungkin bisa menyuruh anak di saat pembelajaran saya menggunakan HP, bisa jadi kita quizy pakai HP gitu, ada quizy. Oh gitu, oke. Mohon maaf, daerahnya di mana sekolah? Maksudnya sinyalnya bagus apa enggak gitu? Kan tadi penggunaan HP katanya ya. Karena Sinyalnya mungkin semua itu, anak. iya, kalau sinyal
terkadang fluktuasi, terkadang bagus, terkadang tidak. Itu yang menyebabkan saya kalau pernah nyiapin tapi ada gagalnya, pernah nyiapin sukses gitu, Pak. Oke, berarti udah pernah diantisipasi ya. Artinya kalau sinyalnya kurang bagus ada langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh Bu Novita ya. Oke, pernah nggak dibawa berjalan? Mau bawa keluar Dibawa berjalan. Pak? Keluar kelas. Iya, Itu jalan-jalan. contohnya karena dia mata pelajaran apa kan? Ada geografinya. Iya, ada agak maksudnya jalan-jalan keluar gitu misalnya. Berkaitan dengan mata pelajaran kita mungkin itu salah satu mungkin apa juga ya? Pernah nggak? Belum Pak, tapi rencananya kalau sepertinya menarik untuk saya coba. Oh gitu. Kita punya ikon si Junjung apa yang sekarang? Kita membawanya ke Ikon Silope, yang ke geografi. Itu dia. Mungkin. Iya, kita bawa Silope, Pak, ini geografinya. Silope ya. Oke. Iya. Itu mungkin salah satu trik juga ya kalau Bu Vita misalnya mengarahkan ke sana ya. Karena mereka geografi kan berkaitan dengan alam ya. Jadi kalau dia nengok langsung itu ya Bu Vita ya. Jadi ada rencana lah ya nanti ke sana ya. Iya, untuk geografi yang tentang alam nanti saya bawa ke Siloke anak-anak, Pak. Ada rencananya. Kira-kira kalau apa tuh diizin boleh nggak anak-anak Bu Vita itu kalau misalnya pas saat pembelajaran itu tuh diizinkan sama orang tuanya nggak kalau di sekolah Bu Vita untuk izin istilahnya ya bagaimana misalnya minta izin Bu Vita ke orang tuanya tuh ada nggak gitu atau memang mereka mengizinkan asal sekolah ada surat resmi misalnya atau gimana? Biasanya 1 minggu sebelum rencana keberangkatan untuk materi itu kita pernah Pak, tapi bukan untuk kita pernah sekolah, tapi bukan untuk pelajaran mapel IPS, tapi Vita akan mencoba meniru seperti itu untuk supaya anak pembelajaran ini menarik bagi anak. Biasanya seminggu sebelum PBM kita suratin orang tuanya, terus kita ada di dalam surat itu ada di bawahnya itu kita buat kalau mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tapi biasanya orang tua jika sekolah menjamin keselamatan anak dan semuanya akomodasinya aman, transportasi dan lainnya, biasanya wali muridnya mendukung, Pak. Oke. Berarti dapat dukungan penuh juga ya asal ada keterangan dari sekolah gitu ya. Oke, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Novita buat untuk menjalankan rencana yang tadi yang Bu Novita mungkin mau membuat media pembelajaran yang lebih menarik misalnya apa dia atau sekalian mungkin jalan ke Siloke tadi untuk membawa anak-anak. Iya, jelas Bu Novita? Oh iya Pak, komitmennya. Segera mungkin untuk apa Pak? Untuk pembelajaran di dalam kelas, menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, terus mendiskusikan dengan kepala sekolah dengan ide-ide kalau geografi anak, materi geografinya kita bawa anak ke ikon-ikon yang bisa kita atau tempat-tempat yang bisa kita lihatkan tentang geografinya. Oke, berarti udah ada ya komitmennya. Jadi tinggal rencana Bu Vita istilahnya dari kapan mau mulainya? Rencana tersebut dimulai? Kalau yang maksudnya skalanya seminggu kah atau 2 minggu kah atau berapa minggu gitu? Atau di semester ini tuntas atau bagaimana gitu? Berharap untuk sebelum mid semester masalah keaktifan anak saya di kelas IPS itu selesai Pak. Berarti sebelum mid saya berharap semuanya ini selesai gitu, masalah-masalah yang bikin mumet ini Pak. Nah ukuran keberhasilan kan udah terbuka tadi tahu dari permasalahannya, kemudian dari rencana kira-kira rentang nilai berapa keberhasilan yang direncanakan? Kalau mempunyai target lah istilahnya. Target keberhasilannya.
1 sampai 10 lah istilahnya. Dua- Berapa angka yang 2 menit lagi. ambil? 1 sampai 10 target saya berharap karena sekarang posisi saya masih 6, saya berharap udah ada 8 Pak kalau udah saya laksanakan aksi saya ini. Oke, aku udah dapat ya. Nah, kira-kira dari kesimpulan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Vita udah yang tadi mungkin awalnya mungkin udah merasa susah atau dalam permasalahan, sekarang udah kita udah saling sharing, bagaimana perasaan Bu Vita? Udah lega Pak, udah nampak apa yang saya lakukan, kayak udah nampak jalan keluar dari masalah yang saya rasakan Pak, lega, nyaman. Oke, kapan kita lagi bisa ketemu? Maksudnya saya juga mungkin penasaran dengan progres Bu Vita nih. Jadi kapan lagi Bu Vita bisa kita berkontak lagi, bisa istilahnya saling sharing? Saya siap. Selasa depan Seminggu bisa kan? ya Pak ya? Oke, berarti Selasa bisa depan ya? Pak? Iya, kita Selasa depan waktu yang sama sekarang ya Pak ya. Oke, berarti Selasa depan nanti saya tunggu mungkin kabarnya. Mau tahu progresnya bagaimana selanjutnya, apa yang sudah Bu Vita rencanakan, dan itu mungkin sebagai apa pelaksanaannya. Oke, terima kasih Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi Sehat selalu, atas Bu Vita. bantuannya. Sehat selalu Bu Pak Vita, Helmi. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ini pakar konseling yang tampil. Ini Bapak dan Ibu bisa mencermati bersama. Untuk menghemat waktu, silahkan kelompok yang memberikan tanggapan. Silakan raise hand. Kelompok E, Bu. Iya. Iya, kelompok E. Pak JP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fasil yang selalu luar biasa setiap ada pertemuan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kemudian juga kami selalu diramping oleh Bu PP Hebat, Bu Ima Setiawati, dan Bapak Ibu CGP Hebat dari Kabupaten Solok dan Kabupaten Sunjung. Baik Bu, dari penampilan kelompok D tadi yang sebagai coach adalah Pak Ilmi Jamiatul Ilmi dan sebagai coachesnya adalah Ibu Novita Sari. Di sini saya melihat Pak Ilmi sudah menempatkan dirinya sebagai coach atau sebagai mentor, karena dia di sana menggali permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi oleh Bu Novita Sari di sekolahnya. Di sana memang terlihat coaches lebih dominan daripada coach, sehingga di dalam penyelesaian masalah ini juga terlihat tadi suasananya tenang, tidak tegang, dan bisa menyimpulkan apa yang akan dilaksanakan untuk kedepannya demi tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Novita. Mungkin itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jen, luar biasa juga tanggapan Pak Jen. Baik Bapak dan Ibu, menghemat waktu kita putar spinnya lagi. Oke, 1, 2, 3. Kelompok B. Oke, silakan kelompok B untuk di raise hand, boleh saya pin. Ini Ibu Morisna dengan Pak Anton. Oke. Pak Anton. Baik Pak Anton dan Ibu Rina siap. Sekarang pukul 13.51 dimulai. Assalamualaikum Bu. Suaranya kurang kedengaran Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ananda, ada apa Ananda Anton? Maaf mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu ada waktu sebentar Bu? Oh ya, kebetulan lagi free. Ada yang bisa dibantu? Silakan. Ya, Bu, saya sengaja menemui Ibu. Saya ingin menceritakan sesuatu
tentang permasalahan yang saya hadapi, Bu. Dengan tujuan saya menembak Ibu, semoga setelah saya menceritakan semuanya kepada Ibu, saya mendapatkan jalan keluar dan pencerahan dari Ibu hendaknya terkait permasalahan saya ini. Oke. Oh, jadi permasalahan Anda apa sekarang? Kenapa mencari Ibu hari ini? Silakan Anda sampaikan, ada apa? Ya, begini Bu. Setelah beberapa hari ini saya sering terlambat datang ke sekolah, Bu. Sehingga ketika saya datang ke sekolah, saya sering dibariskan di belakang, dan juga karena sering dibariskan di belakang itu karena terlambat, saya juga sering dipanggil dan juga diberi peringatan oleh guru piket, Bu. Hal ini dikarenakan ada kebiasaan-kebiasaan saya yang sepulang sekolah yang membuat saya terlambat datang ke sekolah, Bu. Boleh tahu Ibu kenapa Ananda sering terlambat? Ya, begini Bu, setelah pulang sekolah, kami kan pulang jam 2:30 itu Bu. Setelah 2:30 itu kan ketika di sekolah kami bersama teman kan janjian untuk bermain ke suatu tempat. Sehingga setelah pulang sekolah itu memang Bu, setelah kami pergi bermain ke suatu tempat sehingga menghabiskan waktu sampai sore. Sehingga saya banyak memakan waktu di situ. Dan setelah pulang dari bermain itu, saya ke rumah bukannya istirahat, Bu. Malahan saya bermain HP untuk menghabiskan waktu. Sehingga dengan bermain HP tadi, waktu sudah larut malam saya masih main HP. Bahkan sudah ditegur oleh orang tua saya masih tetap bermain HP. Nah, dan ketika paginya, disitulah awalnya mulainya Bu. Karena tidur terlalu malam, saya bangunnya telat. Dan juga saya sudah dibangunkan oleh orang tua saya, Bu. Namun karena ketika dibangunkan oleh orang tua itu, jawaban saya memang iya Bu, iya Ma. Nah, sehingga waktu berjalan juga, dan akhirnya setelah itu memang setelah semuanya siap sampai di sekolah, akhirnya saya terlambat juga, Bu. Nah, begitu, Bu. Nah, menurut Ananda, apakah perilaku Ananda tersebut sudah benar? Hal ini memang tidak benar, Bu, sehingga saya merasa malu. Saya tertanam dalam hati saya ketika terlambat itu, saya sekarang merasa malu, Bu. Itu makanya saya berceritakan semuanya kepada Ibu. Oke, berarti Ananda mempercayai Ibu ya untuk mencarikan solusi atau mungkin bisa mencari penyelesaian masalah Ananda. Nah, sekarang dengan perasaan malu yang Anda punya, apa yang akan Ananda lakukan? Kira-kira apa? Dengan orang tua Ananda yang sudah lelah, capek membangunkan Ananda pagi itu, apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, Bu, setelah saya mengetahui ini tidak benar, tentunya yang pertama saya memang ingin merubah semuanya, Bu. Saya ingin merubah kebiasaan saya, dan saya ingin ingin tidak terlambat datang lagi ke sekolah, tidak ingin dicamkan oleh teman-teman saya sebagai seorang siswa yang terlambat. Dan juga saya tidak ingin selalu dipanggil oleh guru piket atau dimarah-marahi lah, Bu, karena saya sering terlambat. Itu yang pertama, Bu. Saya ingin melakukan memang perubahan dalam diri saya. Selanjutnya muncul rasa tidak nyamannya, muncul rasa tidak nyaman. Nah, dengan ketidaknyamanan itu tentu saja Ananda punya harapan untuk memperbaikinya. Nah, dengan memperbaiki, apa yang akan Ananda lakukan di rumah? Tentu kita perbaiki di rumah dulu. Apa yang akan Ananda lakukan di rumah terlebih dahulu supaya Ananda bisa dibantu nanti oleh orang tua? Apa? Ya, kalau saya mengingat bahwa semua permasalahan saya tadi adalah karena banyak bermain, Bu. Ketika pulang sekolah saya bermain, sampai di rumah masih bermain. Hal yang pertama saya lakukan adalah ingin merubah semuanya itu, Bu. Saya ingin merubah cara-cara saya di rumah setelah pulang sekolah.
Mungkin setelah pulang sekolah saya tidak langsung bermain, saya mungkin pulang ke rumah terlebih dahulu, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, bertemu dengan orang tua, tidak langsung pergi main. Dan malamnya saya tidak mungkin merubah semuanya, tidak bermain HP. Kalaupun bermain HP, mungkin tidak sampai larut malam, Bu. Nah, begitu rencana yang ingin saya lakukan untuk merubah semuanya. Dan Berarti Ananda masih menyayangi orang tuanya dong? Iya, masih, Bu. Nah, dengan cara itu Ananda akan berusaha sebaik mungkin. Walaupun memang pada kenyataannya yang sudah Ananda lakukan, Ananda sering seperti yang Ananda ceritakan kepada Ibu dan seperti kenyataan yang sudah terjadi pada selama ini. Nah, dari keinginan Ananda dan rasa sayang Ananda ke orang tua, apa yang akan Anda lakukan dengan orang tua terlebih dahulu agar Ananda bisa dibantu menyelesaikan masalah Ananda ini? Kalau terhadap orang tua, Bu, itu yang pertama mungkin saya meminta maaf karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Contohnya datang ke sekolah terlambat, disuruh bangun cepat atau berhenti bermain HP di malam hari. Itu kan sudah disuruh oleh orang tua saya. Namun saya tidak mengindahkan. Anak itu yang pertama yang saya lakukan, Bu. Saya ingin meminta maaf dan akan merubah semuanya. Selanjutnya mungkin saya akan bermohon kepada Allah untuk membukakan hati saya, Bu. Untuk membukakan hati saya supaya lebih rajin belajar, lebih ingat dengan kedisiplinan supaya saya menjadi anak yang berguna di masa yang depannya nanti, Bu. Dan terutama tidak akan terlambat lagi. Nah, begitu, Bu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ananda untuk melakukan semua itu? Untuk orang-orang yang mungkin yang bisa membantu saya itu yang pertamanya memang diri saya terlebih dulu saya kuatkan, Bu. Pertamanya niat dari dalam hati terlebih dahulu bahwasanya saya akan berubah, saya tidak akan melakukan hal yang sama sehingga permasalahan saya tidak terselesaikan. Selanjutnya memang saya berharap kepada orang tua saya, Bu. Berharap kepada orang tua saya untuk selalu mengingatkan saya jangan bosan-bosan untuk memperingati saya. Nah, itu orang-orang yang mungkin saya harapkan untuk bisa membantu saya, Bu. Dan juga karena di rumah saya juga ada kakak, nah saya juga bermohon untuk selalu mengingatkan saya, Bu. Gitu, Bu. Oke, karena keluarga adalah yang utama ya, Ananda Anton. Ya, betul, Bu. Nah, perlunya dulu dari keluarga, peran keluarga terlebih dahulu, sehingga Ananda Anton bisa untuk membuat Ananda berubah dan tergugah hatinya untuk memperbaiki semua ini. Kira-kira dengan perilaku dan tindakan yang yang akan dilakukan itu, kira-kira akan terwujud, akan indah nggak pada waktunya? Kalau saya melihat dari permasalahan saya ini, karena pelambatan saya ini adalah memang karena ulah saya atau kebiasaan saya yang salah begitu, Bu. Saya yakin dan percaya, Bu, ketika saya hilangkan atau ubah cara-cara saya ini, saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar atau sesuai yang diinginkan, Bu. Artinya seperti saya pulang sekolah, saya tidak bermain, mungkin bermain saya mengatur waktu, dan juga malamnya bermain HP itu tidak terlalu malam, dan ketika paginya dibangunkan orang tua, saya langsung bangun, Bu. Mungkin melaksanakan sholat 5 waktu, dan melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Begitu, Bu. Pasti akan indah, akan terasa sangat menyenangkan ya Ananda ya, apabila Ananda melakukan itu. Nah, kira-kira kapan Ananda akan laksanakan ini? Semua impian Ananda ini. Ya, ini karena rasa malu atau karena rasa berubah saya ini ingin segera cepat, jadi saya ingin segera melakukan hal tersebut, Bu, sehingga saya tidak lagi malu untuk selanjutnya, Bu. Oke, mantap. Sukses Ananda Anton atas itikat baiknya. Nah, dari ini kira-kira bagaimana perasaan Ananda sekarang?
setelah adanya Alhamdulillah saya percakapan kita memang ini? untuk hari ini saya lega sekali Bu, karena permasalahan saya dan solusi dari permasalahan saya ini sudah terdapatkan Bu. Semoga untuk di masa yang akan datang saya lebih baik dan tidak akan terlambat lagi. Oke, Ananda. Semoga apa yang Ananda impikan itu bisa berubah menjadi yang terbaik. Kita karena sudah sore, kita pulang bareng-bareng saja ya. Oke, Ananda Anton. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Rina dan Pak Anton yang sudah selesai praktik coachingnya. Sekarang kita minta kepada kelompok C untuk memberikan umpan balik. Silakan kelompok C yang mewakili. Oke, Pak JS. Silakan Pak JS. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Rosmelinda, Ibu Ima Setiawati, dan Bapak Ibu CGP hebat semuanya. Baik, saya akan mencoba memberikan pembalik sedikit tentang penampilan dari Ibu Mulrisna dan Bapak Anton tadi. Kalau saya melihat ini merupakan sebuah kolaborasi yang sangat pas sekali, mulai dari coach-nya dan muridnya, ini antara guru dan siswa, mulai dari Kok sebagai pemecah masalah dan juga siswanya. Dari segi berbahasa saja ini sudah menggambarkan hubungan antara ibu guru dengan siswa. Emang sudah nampak chemistry-nya berdua ini. Dan pas sekali tema yang diambil antara guru dan murid nih Bu. Dan alur tirta yang diberikan cukup jelas. Peran sebagai coach yang dipegang oleh Ibu Mulrisna juga sangat baik sekali, bagus sekali, karena tidak terlalu banyak memberikan masukan-masukan ataupun berbicara, tetapi memberikan arahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach atau kepada Bapak Anton sebagai murid yang mengalami permasalahan. Cukup bagus sekali Bu Mus Rina dan Bapak Anton. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas umpan balik yang diberikan Pak JS. Kita lanjut untuk memutar spin yang berikutnya. Oke, silakan Ibu-ibu menebak kelompok berapa lagi nih? 1, 2, 3. Kelompok A. Oke, silakan kelompok A untuk raise hand Ibu Kasmiyanti dengan Ibu Safrina. Oke. Ibu Safrina. Oke. Baik, Ibu Kasmiyanti dan Ibu Safrina, silakan mikrofonnya dibuka. Ibu Safrina, mikrofonnya belum dibuka. Sudah, Ibu. Maaf. Oke, baik Ibu Dayu dan Ibu Kas, sekarang 14.06, silahkan dimulai. Assalamualaikum. Bu. Ya. Tampil Bu Dayu, bukannya begitu. Oke, kita ulang, salah pin saya. Oke. Baik, kita ulang lagi 14.06 dimulai dari sekarang. Assalamualaikum Bu Kas. Apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Safrina. Alhamdulillah Bu, luar biasa. Bu, boleh minta waktu Ibu sebentar Bu? Ada permasalahan yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Ya, boleh. Ini kebetulan ini lagi jam santainya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Kebetulan saya punya masalah di kelas Ibu. Kami Kabupaten Solo ini baru mulai pembelajaran sudah minggu kedua ini Bu. Dan mulai kemarin kami sudah mulai belajar. Tapi yang mengejutkan saya adalah siswa saya di kelas 3 ketika saya tes membaca ada yang beberapa anak yang belum lancar membaca Bu.
Jadi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini bagaimana supaya anak saya itu bisa lancar membaca ke depannya. Oh, begitu. Iya, Bu. Jadi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya dapat menangkap bahwasanya keberhasilan seperti apakah yang Ibu harapkan dari pertemuan kita pada kali ini, Bu? Ya, dari saya inginnya, Bu, anak saya itu saya latih 1 bulan saja, Bu, kemudian dia bisa untuk membaca lancar seperti teman-temannya yang lain. Wow, semangat yang luar biasa ya, Bu. Iya, Bu. Ini kegigihan Ibu semoga dapat terwujud. Jadi Iya. dari niat yang Ibu utarakan ini, kesempatan seperti apa yang Ibu miliki saat ini untuk dapat mewujudkan impian Ibu tersebut? Ya, saya di kelas 3 ini, Bu, kebetulan ada hari yang bisa dimanfaatkan seperti jam pulang sekolah lebih cepat dari jam siswa kelas 4, 5, dan 6. Kemudian saya usahakan untuk datang pagi, kebetulan ada yang anak yang dekat sekolah bisa saya ajak pagi sebelum masuk untuk bisa belajar membaca, Ibu. Sebuah usaha yang Ibu sampaikan tadi sangat menarik sekali. Dari skala 1 sampai 10, pencapaian tujuan Ibu nanti kira-kira pada angka berapa yang Ibu harapkan? Saya inginnya sebenarnya 10, Bu, tapi kalau bisa mencapai tingkat angka 8 itu saya rasa sudah pencapaian luar biasa buat saya, Ibu. Seperti kata pepatah ya, Bu, rencana tidak akan mendustai hasil. Jadi Amin. kira-kira seperti itu ya, Bu. Jadi setiap usaha yang kita lakukan itu niat kita baik, juga hasilnya juga akan baik. Seperti itu kira-kira ya, Bu. Insya Sangat Allah. luar biasa. Kekuatan Ibu untuk mencapai angka 8 tadi, kira-kira apa yang mungkin Ibu Safrina lakukan? Ya, yang pertama saya mendorong siswa dulu, Ibu. Bagaimana anak itu bisa mempunyai minat untuk membaca gitu, Bu. Kemudian saya juga seorang penggiat literasi, penulis buku, Bu. Tulisan-tulisan saya bisa berikan kepada anak sebagai motivasi bagi mereka. Sangat luar biasa ya, Bu. Ini bisa juga menjadi gambaran contoh bagi kami. Jadi dari kekuatan yang Ibu miliki tadi, mungkin dari setiap kekuatan kita pasti akan memiliki hambatan. Iya, Apa betul. mungkin yang akan menghalangi dalam meraih tujuan yang Ibu harapkan tadi? Ya, berkemungkinan anak itu akan merasa jenuh, Ibu. Anak itu kan inginnya bermain, taunya kita sudah mulai dengan membaca, dia anaknya jenuh. Kemudian dari diri kita juga kita mempunyai waktu yang terbatas, Ibu. Kadang kita sudah membuat janji dengan siswa, tahunya kita ada keperluan lain gitu, Bu. Jadi menghalangi kita untuk mengajari anak tersebut membaca. Nah, dari hal tersebut, solusi yang akan Ibu lakukan dari halangan yang terjadi tersebut, apa mungkin kira-kira yang halangan itu solusinya untuk Ibu lakukan? Ya, untuk mengatasi kejenuhan anak, mungkin saya akan membuat semacam karangan, semisal tulisan, kemudian saya beri gambar, ini tulisan saya sendiri gitu, Bu. Kemudian anak akan saya ajak ke pustaka, di mana di pustaka itu kan banyak buku-buku yang berwarna-warni segala macam. Kemudian mengaktifkan pojok baca yang ada di dalam kelas. Selanjutnya anak itu akan saya ajak belajar membaca sambil bermain sehingga dia tidak merasa kalau itu dia belajar, Ibu. Rencana yang luar biasa ya, Bu. Kira-kira kapan akan Ibu mulai? Sebenarnya saya ingin mulai secepatnya, Ibu. Untuk besok insya Allah saya sudah bisa memulainya. Oke. Jadi dari usaha Ibu, apa mungkin ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ukuran keberhasilan saya ya saya inginnya seperti tadi saya inginnya 10, tapi seandainya saya bisa 8 itu sudah luar biasa. Tapi inginnya saya memang 10, Ibu.
Iya, Iya, semoga dapat diwujudkan ya Bu. Apalagi iya, dengan Ibu juga memiliki latar belakang literasi yang iya sangat baik. literasi. Jadi selanjutnya siapa kira-kira yang menurut Ibu untuk menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan hal ini? Siapa mungkin yang akan Ibu ajak untuk menjaga komitmen ini? Yang pertama saya manfaatkan teman sejawat dulu, apa tuh tutor sebaya dulu Ibu. Anak yang sudah bisa membaca saya ajak untuk berkolaborasi mengajarkan temannya. Kemudian saya minta pendapat kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah juga bersedia. Lanjutnya guru-guru bidang studi Ibu. Guru bidang studi kan masuk kelas kita, ya mereka juga membantu untuk membaca. Selanjutnya kepada orang tua juga saya komunikasikan, saya berikan semacam tulisan untuk dibaca di rumah, kemudian dibaca bersama orang tua, besok pagi store kepada saya bacaannya. Jadi rencana Ibu untuk pertemuan kita ini sudah sangat luar biasa. Jadi menurut Ibu dari pertemuan kita pada sesi ini, apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lega Ibu, saya merasa gimana gitu, ringan rasanya isi kepala saya. Masalahnya ini udah kelas 3 anaknya kok belum bisa membaca gitu Bu. Jadi setelah saya komunikasikan dengan Ibu, saya curhat dengan Ibu, rasanya kok saya merasa enjoy, saya merasa bersemangat untuk memulai mengajar anak saya kembali membaca, sehingga mereka bisa membaca lancar Ibu. Ya, berarti Ibu Safrina sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang diajukan tadi. Mungkin kapan kita bisa berbagi praktek baik dari aksi nyata yang Ibu lakukan ini? Kapan kira-kira Ibu bisa menyampaikan kembali untuk pertemuan kita ini? Mudah-mudahan hari Selasa depan kita bisa bertemu kembali Ibu dan saya akan melaporkan perkembangannya Ibu. Ya, jadi dari aksi nyata Ibu ini mungkin bisa juga jadi gambaran bagi nanti depannya. Nah, Iya demikian Bu. mungkin pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kas dan Ibu Safrina. Lanjut untuk yang memberi tanggapan kelompok C. Ya, oke, silakan yang mewakili ya Ibu Morisna. Silakan Bu Morisna. Oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah telah selesai dari tugas Ibu kelompok A ya, Ibu Kas sama Ibu Safrina. Di sini kami sudah melihat model tirta yang dilakukan, sepertinya lancar, tapi mungkin agak tegang ya Ibu-Ibu. Ayo senyum Bu Safrina, Bu Kas. Lebih semangat lagi, tetaplah tersenyum Ibu-Ibu. Semoga dengan penuh semangat ini, apa yang sudah disampaikan dan bagaimana penyelesaian yang telah dilakukan dengan anak yang sulit membaca tadi bisa menjadi impian kita semua lancar. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rina atas umpan baliknya. Sekarang kita menuju spin kembali, tinggal 2 kelompok. Nah, sekarang kita tebak-tebakan nih kelompok mana yang akan tampil. Kalau saya berpendapat ini kelompok C. Oke, 1, 2, 3. Meleset. Oke, silakan kelompok F. Oke, kelompok F silakan raise hand, boleh saya pin. Kelompok F, halo kelompok F, raise hand boleh saya pin. Oke, Ibu Yusriensi dengan Pak Robi, Bu. Pak Robi. Oke.
Baik, Bu Yusriansi dan Pak Robi, silakan dibuka mikrofonnya karena kita akan memulai untuk menghemat waktu. Halo Pak Robi. Oke. Siap Ibu. Baik Pak Robi, kita mulai sekarang dari pukul 14.17. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yus. Siang Pak Robi. Mohon maaf Bu, apakah Ibu hari ini atau ada luang Bu? Kebetulan hari ini Ibu tidak ada tugas Pak Robi. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya mau melakukan bimbingan dengan Ibu. Soalnya saya ada masalah dalam kegiatan pembelajaran Bu. Dimana di kelas saya sudah, menurut saya sudah semaksimal mungkin Bu. Namun saya masih ada kendala Bu mengenai permasalahan ini Bu. Ya Pak Robi, kalau boleh saya tahu, kira-kira permasalahannya apa ya Pak Robi ya? Permasalahan yang saya alami Bu, adanya siswa yang jarang masuk sekolah Bu, jarang hadir di pembelajaran saya. Nah, maksudnya saya sebagai wali kelas ada anak yang jarang masuk pada pertemuan di sekolah pelajaran. Nah, sudah berbagai cara saya tanyakan, anak ini juga berbagai alasan Bu. Nah, di antaranya terkadang alasannya itu kurang masuk akal menurut saya Bu. Sekarang saya mau tahu apa yang sudah Pak Robi lakukan terhadap siswa tersebut. Pak Robi, suaranya. Suaranya Pak Robi. Mama Ibu, pertama saya sudah melakukan segitiga restitusi Bu terhadap anak dan mencoba melakukan beberapa bimbingan terhadap anak ini Bu. Setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, anak tersebut awalnya mengikuti arahan yang sudah kita sepakati Bu. Dan dia mulai rajin belajar, mulai rajin ke sekolah. Namun semua itu sifatnya hanyalah sementara Bu. Kemudian beberapa waktu kemudian dia kembali mengulanginya, dia kembali jarang hadir ke sekolah. Setelah dilakukan segitiga restitusi, kira-kira apa yang membuat anak tersebut jarang lagi untuk datang ke sekolah Pak Robi? Siswa tersebut belum mengatakan ataupun belum menceritakan langsung kepada saya mengenai alasan yang lebih kuat atau lebih detail Bu, mengapa ia tidak masuk sekolah. Namun saya mendapatkan informasi bahwanya anak ini sepulang dia sekolah, dia mencari barang rongsok Bu untuk dijual. Kemungkinan siswa ini dia terbawa suasana karena dia sudah memiliki penghasilan Bu. Oh, berarti dia sudah merasa nyaman dengan posisi itu ya Pak Robi ya? Sekarang pertanyaan saya, sudah berapa kalikah Pak Robi melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut Pak Robi? Mengenai jumlahnya saya baru 1 kali Bu melaksanakan segitiga restitusi. Nah sekarang kira-kira situasi ideal yang bagaimana yang Pak Robi inginkan dari siswa Pak Robi tersebut? Saya ingin murid ini menjadi rajin datang ke sekolah Bu, sama seperti siswa-siswa lainnya Bu. Ya Pak Robi, baik Pak Robi,
Sejauh pengalaman Pak Robi mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apa yang penting rasanya yang harus Pak Robi lakukan untuk siswa Pak Robi tersebut? Sebelumnya saya sudah melaksanakan segitiga resolusi, Bu. Namun dalam penerapannya saya belum ada melibatkan atau belum ada kolaborasi antar orang tua maupun teman sejawat bersama guru lainnya, Bu. Baik Pak Robi, kalau menurut saya ide Pak Robi itu sudah bagus, saya setuju. Lalu kira-kira apakah hal tersebut sudah baik dan tepat menurut Pak Robi? Saya rasa untuk mengatasi itu ke depannya yang paling tepat dan yang paling mudah untuk dilaksanakan adalah dengan cara melaksanakan diskusi dan melibatkan orang tua serta teman sejawat lainnya, Bu. Baik Pak Robi, kalau begitu masih ada nggak hal lain yang mungkin bisa Pak Robi lakukan selain itu? Ke depan saya rasa akan melakukan itu secepatnya, Bu. Tetapi selain dua hal tadi, saya juga akan melakukan penggalian informasi atau observasi kepada rekan sejawat dari anak-anak tersebut, Bu. Mungkin ada bertanya kepada teman sekelasnya atau kepada teman-teman bermainnya, Bu, agar informasi yang saya dapatkan lebih mendalam lagi, Bu. Baik Pak Robi, kalau begitu mari kita sama-sama melakukan segitiga restitusi dengan melibatkan orang tua maupun guru-guru lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan peserta didik Pak Robi tersebut. Siap, Bu. Ya, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ibu telah meluangkan waktu untuk menerima saya untuk melakukan bimbingan pada kali ini, Bu. Ya, setelah kita melakukan pertemuan kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Robi terhadap permasalahan yang Pak Robi alami dengan siswa Pak Robi tersebut? Mohon maaf, Ibu, mohon diulangi, Bu. Dengan kita melakukan pertemuan kali ini, saya ingin tahu bagaimana kira-kira perasaan Pak Robi dengan menceritakan hal tersebut kepada saya. Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu. Artinya semua kendala yang saya hadapi sebelum bertemu dengan Ibu sudah mendapatkan sebuah gambaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Insya Allah saya sudah menemukan solusinya, Ibu, dan saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, Bu. Ya, sama-sama Pak Robi. Semoga dengan Pak Robi melakukan segitiga restitusi tersebut dapat membuahkan hasil seperti apa yang Pak Robi harapkan dan anak tersebut bisa menyadari apa yang seharusnya dia lakukan, ya Pak Robi, ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Robi. Oke. Sudah selesai, Bu, hasil Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Robi dengan Bu Yusrensi yang sudah menampilkan. Kita lanjut kepada yang memberi umpan balik. Kita silakan kelompok A. Senyum Pak Robi. Silakan kelompok A, Reshan, salah seorang dari kelompok A. Halo, kelompok A masih berada di ruangan? Halo, kelompok A. Waktu kita sempit Bapak dan Ibu. Oke, Bu Kas Wiyanti. Silakan Bu Kas. Terima kasih, Bu, atas waktunya.
Dari penampilan yang disampaikan praktek coaching yang dilakukan Alur Tirta yang dilakukan oleh kelompok Bu Yusriansi dan Pak Robi tadi, di sini sudah nampak tergambar 3 kompetensi inti coaching. Jadi seorang coach sudah dapat menggunakan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Jadi sangat untuk kelompok ini sudah dapat menerapkan. Begitu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kas. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan saja langsung ke kelompok C, karena kita tidak butuh spin lagi, tinggal 1. Silakan raise hand kelompok C, boleh saya pin? Pak JS, kebagian Tuhan itu maha adil sampai tengah malam ini Pak JS dengan Ibu Cici nih luar biasa ini. Ini kita harus lihat sama-sama ini berdua. Oke, baik, silakan dibuka mikrofonnya. Sekarang kami persilahkan tepat 14.28. Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam Ibu Cici. Apa Bapak ada waktu luang hari ini? Ada sih. Ada apa ya Bu Cici? Ini kayaknya ada wajah-wajah kusut ini. Apa ada perlu dibantu? Ya, saya agak sedikit pusing dan ingin sharing kepada Bapak mengenai permasalahan anak saya di kelas. Oh begitu. Nah ini ibu cantik ini nggak boleh pusing-pusing Bu Cici. Nanti murid-muridnya pada pusing semua. Nah jadi kalau mau mengajar itu memang harus ceria, harus semangat gitu. Jadi jangan pusing-pusing. Nah, kalau pusing lebih cocok kita sharing hari ini. Ya saya ada waktu sih. Kebetulan saya tidak ada kegiatan. Ya boleh silakan Ibu Cici. Kira-kira permasalahannya apa biar kita carikan solusi bersama-sama gitu. Saran saya itu mengenai pembelajaran anak di sekolah, terutama pada mata pelajaran saya. Jadi mata pelajaran saya ini terutama sejarah, kan identik pelajaran yang membosankan. Jadi saya lihat beberapa kali anak itu sering sekali itu kurang fokus dalam belajar, kurang konsentrasi, kemudian kurang antusias. Kemudian dilihat dari nilainya itu pun juga standar-standar saja Pak, jadi kurang berminat bagi mereka. Jadi saya sudah memaksimalkan cara mengajar saya. Wah ini kalau dibiarkan bisa bahaya ini Bu Cici. Nah kira-kira nih Bu Cici ya, yang menyebabkan anak Ibu Cici itu yang kurang motivasi belajarnya sejarah itu kira-kira apa? Kalau boleh saya tahu ini. Karena mereka itu malas belajar dengan saya, kemudian pembelajaran saya yang mungkin bagi mereka itu membosankan. Oh begitu. Nah, Bu Cici kan sudah tahu nih penyebabnya anak-anak Ibu Cici itu. Kira-kira ada enggak hal-hal lain yang menyebabkan anak-anak Bu Cici itu kurang motivasi, malas belajar sejarah gitu? Kira-kira mungkin karena mereka itu kurang antusias. Ya, kurang antusiasnya itu karena mungkin cara belajar saya yang menurut mereka itu masih sangat sederhana karena saya masih menggunakan metode ceramah. Kemudian saya membagi kelompok dengan presentasi, kemudian tanya jawab. Nanti setelah ada rangkuman, kemudian anak tersebut saya suruh mencatat. Jadi mungkin bagi mereka pelajaran sejarah apalagi di jam-jam terakhir itu bagi mereka bosankan. Padahal saya sudah maksimal untuk melakukan ceramah dengan berbagai-bagai caranya. Oke Bu Cici. Bu Cici kan sudah tahu tuh permasalahan anaknya seperti apa. Nah kira-kira nih apa yang akan Ibu Cici lakukan ini untuk mengatasi permasalahan tadi? Saya bisa mencontoh dari teman lain atau kelas lain. Saya pernah lewat di depan kelas. Saya melihat anak di kelas tersebut
antusias dalam belajar. Padahal pelajaran itu adalah pelajaran matematik, tapi kelas itu semua anaknya antusias, kemudian mereka semuanya aktif. Saya lihat gurunya itu menggunakan media yang menarik, seperti pemutaran video, kemudian memakai PowerPoint yang berwarna-warni dan menarik bagi mereka. Kemudian juga menggunakan jadi mungkin anak-anak sekarang lebih tertarik dengan games karena memang generasinya, Pak. Iya, bagus. Nah, lagi Ibu Cici, itu kan sudah Bu Cici melihat nih, ada temanya mengajar dengan menggunakan PowerPoint yang berwarna-warni. Kira-kira di zaman yang sekarang yang begitu canggih nih, ada enggak cara lain yang lebih menarik menurut Ibu Cici nih, yang bisa menarik, yang lebih menantang supaya pembelajarannya lebih menarik bagi anak-anak? Ada enggak? Mungkin saya mengajak anak itu studi tour misalnya, karena memang saya belum pernah mengajak siswa untuk studi tour keluar, apalagi kan di daerah Sejujung khususnya terkait dengan saya itu juga termasuk banyak, Pak. Iya. Bagus, itu luar biasa itu Ibu Cici idenya. Mungkin sebelumnya kita tidak melakukan pembelajaran di luar kelas, mungkin dibawa ke luar kelas mungkin lebih menarik. Wah, ide yang cukup bagus itu Ibu Cici. Salut saya sama Ibu Cici ini mengeluarkan ide yang cemerlang dari permasalahan Ibu Cici bisa mencarikan ide-idenya. Ya, bagus sekali. Nah, ini lagi Ibu Cici, kan ini Ibu Cici sudah tahu permasalahannya, Ibu Cici sudah membuatkan sebuah kegiatan yang akan Ibu Cici lakukan. Nah, komitmen apa sih yang akan Ibu Cici lakukan untuk menerapkan itu semua? Mungkin ke depan saya terutama ya, apalagi saya kurang pandai dalam IT, saya mungkin akan belajar lagi dengan teman yang ahli dalam IT, terutama dalam media pembelajaran, mungkin cara mendownload video, kemudian membuat PowerPoint yang menarik, kemudian memakai proyektor atau infocus. Jadi mungkin saya belajar lagi ke depannya. Nah, kira-kira ini kalau kita lihat mau nanti melihat tingkat keberhasilan Ibu Cici nih ya, dari komitmen Ibu Cici, ini kalau kita kasih skala 1 sampai 10, Ibu Cici nanti tingkat keberhasilannya di skala berapa gitu? Kalau sekarang kan 5, Pak, tapi mudah-mudahan dengan saya tadi, kedepannya saya mungkin kalau tidak akan sempurna, paling tidak di angka 8. Iya, bagus. Kita juga harus bermimpi dong untuk mencapai sebuah hasil yang ingin kita dapatkan ya. Kalau bermimpi itu gratis Ibu Cici, boleh saja targetnya saya rentang saya 10 nanti Pak, saya akan berusaha. Kan bisa saja itu. Ya, berarti kalau Ibu Cici inginnya sampai 8 dulu secara bertahap juga bagus ya. Cukup luar biasa Ibu Cici dalam memilih rentangannya gitu. Nah, kira-kira ini Ibu Cici, kan untuk sebuah tindak lanjut itu kita mungkin perlu kolaborasi. Nah, kira-kira siapa saja sih yang akan Ibu Cici libatkan untuk melanjutkan kegiatan tindak lanjut dari rencana yang telah Ibu Cici susun ini? Pertama mungkin diri saya sendiri, karena saya harus belajar lagi dengan teman yang mungkin ahli dalam IT, dalam media-media. Kemudian saya juga sharing dengan teman sejawat atau teman yang lebih tahu, kemudian mungkin saja operator, dan mungkin sharing dengan kepala sekolah, Pak. Oke. Berarti Bu Cici sudah menemukan ya. Nah, kira-kira nih Bu Cici, kita kan sudah sharing nih dari tadi, kita sudah mencari solusi-solusi nih dari permasalahan pembelajaran Bu Cici. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Cici setelah kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Cici hari ini? Saya sangat lega, Pak, karena Plong sudah bercerita, sharing dengan Bapak dari permasalahan saya sebelumnya mungkin menurut saya itu bagus, ternyata setelah diberikan atau apakan ke anak, ternyata mereka kurang menarik bagi mereka. Tetapi karena adanya sharing tadi, saya lebih terinspirasi mungkin dengan menggunakan media-media yang bervariasi, kemudian menggunakan media-media yang beragam juga.
Jadi sehingga nantinya dan juga komitmen diri saya sendiri. Jadi mungkin saya akan belajar lagi untuk penerapannya, tentu saja dengan cara yang bertahap-tahap, Pak. Jadi saya sangat senang sekali. Oke, Bu Cici. Jadi kegiatan kita hari ini nampaknya sudah menemukan titik terangnya ya, Bu Cici ya. Nah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan Ibu Cici? Saya rasa untuk permasalahan yang satu ini kita sudah selesai gitu. Saya cukup, Pak. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin kedepannya kalau ada permasalahan lagi, saya mungkin akan sharing lagi sama Bapak. Siap Ibu Cici. Ayo kita temukan beberapa solusi-solusi dari permasalahannya. Oke Bu Cici, mungkin demikian dari saya Bu Cici atas masukan atau bimbingan saya kepada Ibu Cici. Ya. Terima kasih Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, dengan singkat masih ada sisa waktu, tetapi Pak JS dengan Ibu Cici telah selesai melaksanakan praktik coachingnya tidak sia-sia dengan adanya jam tambahan untuk berlatih. Luar biasa sekali. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut, jam kita sudah melampaui batas. Dengan singkat dan padat silakan kelompok F memberikan umpan balik. Oke. Kelompok D, nah Bu. Iya. Silakan Ibu Novi. Ya Bu, terima kasih. Setelah saya amati sesi coachingnya Pak JS dengan Bu Cici, satu katanya adalah usaha tidak mengkhianati hasil. Terus di sini saya lihat setelah tadi sepertinya Pak JS tidak berakting ya, emang kayak dari hati lah bisa jadi coach walaupun kemarin sore masih menjadi coach. Udah bisa jadi coach walaupun kemarin sore jadi coach. Alur ceritanya udah terlihat jelas dari kegiatan coaching tadi. Terus yang saya tambah, yang saya perhatikan banget adalah pertanyaannya berbobot sekali. Jadi kayak semuanya lebih tergali detail. Pertanyaan Pak JS-nya sangat berbobot, sudah bisa mengungkapkan pertanyaan yang berbobot. Terus ada sedikit statement Pak JS ya saya untuk Bu Cici, mimpi itu gratis. Langsung saya teringat Ibu Fasil, mimpi itu gratis, pilihlah mimpi yang paling mahal. Itu Bu yang komentar sedikit dari kami kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi atas masukannya, luar biasa sekali penampilan baik dari yang mempraktikkan teknik coachingnya maupun yang memberikan umpan balik. Saya menyimpulkan bahwa kegiatan kita pada hari ini bukan kesalahan dari kita, waktunya berlebih, memang kelompok kita yang banyak. Oke, baik Bapak dan Ibu, mempersingkat waktu mengingat rekaman kita ini akan kita sematkan, terutama saya itu akan melebihi waktu, akan susah untuk menyematkannya nanti. Kita simpulkan saja bahwa apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam praktik coaching, pertama saya ingatkan bahwa kenyataan itu tidak seindah apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Nah, si coaching yang Bapak Ibu hadapi hari ini itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah terbiasa mandiri dan dia paham dengan apa yang Bapak Ibu maksudkan. Nah, sedangkan di lapangan nanti Bapak dan Ibu akan berhadapan dengan teman yang dia tidak paham. Nah, kalau Ibu seperti ini, seharusnya Ibu bagaimana? Apa yang masih kurang? Media Bu. Nah, media apa yang bagusnya Bu? Tidak tahu Bu media yang bagus tuh Bu. Apa jawaban kita? Nah, begitu juga dengan siswa. Tadi Pak Anton itu jadi siswa yang hebat itu. Luar biasa. Nah, bagaimana kalau siswanya, Bu, anak bonti sekolah Bu. Nah, bagaimana? Nah, yo, talambe ya begitu, sukanya main Bu. Nah, bagaimana, apa yang harus kita perbuat untuk bertemu dengan coach yang seperti itu. Nah, untuk itu mari Bapak dan Ibu terus berlatih, terus menggali potensi diri, tingkatkan kemampuan public speaking Bapak dan Ibu, dan silahkan lihat-lihat di YouTube, itu banyak bagaimana kita melakukan kegiatan praktik coaching ini. Nah, lain hal lagi nanti kita dengan berhadapan dengan orang-orang di luar
praktisi pendidikan, mereka tidak paham sekali bagaimana anaknya yang semestinya harus belajar, anaknya yang seharusnya bangun bangun subuh, dia tidak tahu. Dia seolah-olah tidak memperhatikan. Nah, itu yang perlu kita pahami dengan seksama. Dan satu lagi, bahwa Bapak dan Ibu buatlah kegiatan coaching itu dengan seperti air mengalir, Tirta tadi, tidak dibuat-buat, dan pahami siapa si coach kita, audien kita siapa, sejauh mana ilmu dasar yang dimilikinya. Nah, nanti dia tidak tahu apa rencana aksi yang akan dibuat, apa konsekuensinya. Nah, tadi dari perjalanan yang saya amati, Bapak dan Ibu belum melihat apa konsekuensi dari coach yang tidak melaksanakan komitmen atau rencana aksi yang sudah disusun oleh coach itu sendiri. Nah, itu perlu juga kita perbaiki, dan intinya kita sebagai coach, kita seolah-olah tidak menggurui, tetapi kita mengarahkan mereka sehingga mereka menimbulkan solusinya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini saja ulasan saya dengan suatu kata, Bapak dan Ibu luar biasa. Oke. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, di mana Bapak dan Ibu pada tanggal 27 Juli itu sudah berakhir kegiatan di modul 2.3, dan jangan lupa Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dibaca oleh instruktur di LMS. Nah, itu suatu hal yang menambah persentase di dashboard Bapak dan Ibu, dan juga itu memiliki rekaman sebagai bukti nyata Bapak dan Ibu betul-betul valid mengerjakan modul di LMS tersebut. Dan juga dari sana instruktur dapat memahami Bapak dan Ibu ada enggak yang dibawa untuk kegiatan elaborasi pemahaman tersebut. Jangan lupa tuliskan nama, karena kalau tidak dituliskan nama itu tidak akan terlihat pertanyaan siapa. Kalau saya tahu, kalau instruktur dia tidak bisa melihat. Oke, dan jangan lupa Dudet kegiatan ruang kolaborasi ini pada tanggal 19 dan Dudet demonstrasi kontekstual pada tanggal 23 Juli. Oke Bapak dan Ibu, sampai jumpa kita di modul 3.1 dengan ruang kolaborasi pertama, yaitu 1 Agustus 2024. Baik Bapak dan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai Bapak dan Ibu terlena dengan dengan apa yang telah dicapai pada saat ini. Terus berprogres dan jangan lupa tetap semangat. Akhir kata Bapak dan Ibu, pergi ke Irian lihat cendrawasih, ke telaga Serangan lihatlah ikan-ikan. Cukup sekian, terima kasih, segala kekurangan mohon dimaafkan. Untuk menutup kegiatan ini kita kembalikan kepada Pak CS untuk membacakan doa. Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara kita sampai saat ini jam 14.46 sudah sampai ke titik akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dari awal tadi sampai saat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa kita terapkan di dalam tugas kita sehari-hari di sekolah dan juga di lingkungan kita. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah, dengan membacakan hamdalah, dan kita tutup dengan membacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak JS yang telah memimpin doa untuk menutup sesi kita pada hari ini. Akhir kata banyak maaf dari saya dan saya ucapkan selamat berjuang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu Bu, foto dulu. Ya, foto Foto. Pak Jeki. Foto kita lupa. Ayo, gaya terbaiknya. Pak Ilmi sudah mulai tuh. Oke, 1, 2, 3. Tambah lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, dadah Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.